kita dari kelompok 8. Kita hari ini mau ngejelasin jurnal kita yang judulnya Oke guys, jadi sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Halo, kenalin aku Elita Yandania dengan NIM 224 11020 1153. Halo, nama aku Sajadia Kotrunanda dengan NIM 2241 10 20 12 65. Halo guys, perkenalkan nama aku Nilta Tuko Irawati, biasa dipanggil Nilta dengan NIM 2241 10 20 11 70. Oke, langsung aja ke pembahasan. Jadi untuk latar belakang dari isu kita kali ini yaitu tentang transformasi dari CSR BUMN, di mana yang awalnya itu untuk kepatuhan dari regulasi saat ini menjadi penciptaan nilai bersama. PLN sebagai BUMN yang besar juga turut berkontribusi nyata melalui pemberdayaan masyarakat, salah satunya di sektor ekonomi, di mana PLN mengenalkan program yaitu program Gerobak Cahaya yang dikelola oleh YBM PLN. Salah satu kota yang sudah berhasil untuk melakukan program ini yaitu di Kota Banyumas. Dasar hukum dan pendanaan berdiri di atas dua pilar. Yang pertama, Peraturan Menteri BUMN nomor PER/1/MDU/03/2023 tentang TJSL dan Fokus UMK. Yang kedua, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 karena dana bersumber dari zakat, infak, sedekah atau ZIS dari pegawai PLN. Gerobak Cahaya adalah model hybrid CSR yang mengintegrasikan kewajiban sosial ekonomi BUMN dengan filantropi keagamaan. Yang tujuan utamanya, yang pertama itu adalah pengentasan kemiskinan, yang kedua itu adalah kemandirian ekonomi, dan yang terakhir itu ada penguatan sosial lisen untuk operator PLN. Untuk penerima wajibnya sendiri yaitu mustahik zakat seperti fakir atau miskin yang mana mereka sudah aktif sebagai pelaku UMKM namun memiliki keterbatasan sarana atau modalnya. Dan untuk penargetannya itu dilakukan secara adaptif melalui rekomendasi dari komunitas. Yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi seperti administratif dan lainnya serta survei lokasi oleh tim YBM PLN itu sendiri. Model bantuan dana tunai, bantuan disalurkan dalam bentuk dana tunai sebesar 5 juta rupiah, bukan gerobak fisik. Model ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi penerima untuk membeli gerobak bekas dan mengalokasikan sisa dana untuk modal kerja. Dan tentunya untuk operasional usahanya juga. Akuntabilitas ini tetap terjaga melalui laporan penggunaan dana. Dalam bantuan ini, secara signifikan itu meningkatkan aksesibilitas dan citra profesional usaha UMKM, di mana gerobak yang baru atau layak memungkinkan potensi pindah ke lokasi yang lebih strategis atau di pinggir jalan, dan mendukung peningkatan omset. Program ini berhasil menciptakan dua shared value di masyarakat. Yang pertama yaitu nilai sosial dan yang kedua ada nilai bisnis. Untuk nilai sosialnya yaitu berhasil meningkatkan taraf hidup dari mustahik, dan yang kedua ada nilai bisnis yaitu memperkuat social license to operate dari PLN itu sendiri. Nah, kedua hal ini itu sejalan dengan adanya konsep dari zakat produktif. Tantangan terbesar terletak pada kebutuhan untuk menguatkan tahapan pendampingan dan monitoring atau coaching pasca penyaluran. Fokus harus pada manajemen keuangan, mikro, dan pemasaran digital. Untuk rekomendasi dalam program ini dari kita itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah menguatkan intensitas dan struktur pelatihan manajemen keuangan mikro dan pemasaran digital. Yang untuk kedua itu adalah ubah mekanisme monitoring menjadi berbasis outcome atau dampak untuk mengukur transformasi mustahik menjadi muzaki atau pemberi zakat di masa depan dan menjamin keberlanjutan program.